seandainya aku nggak keluar dari rumah itu sampai jam 9 malam gara-gara aku. Itu Cassandra. Elite Squad masih kumpul di taman belakang base camp. Pembahasan mereka sudah memasukin hal penting lainnya, yaitu tentang pesan otomatis aneh yang masuk ke HP-nya Jevan dan Noel. Pesan dengan kalimat bernada ancaman yang memerintahkan mereka harus men-take down video sick play dari platform Zona Bakat. Bahkan di salah satu pesan tersebut langsung menyorot tentang wajah Mohan yang seharusnya nggak diekspos. Nah, khusus untuk pembahasan ini barulah pasangan William dan Vio diajakin gabung. Keduanya sedari tadi begitu sopannya ya, terus menunggu di ruang tamu aja, menanti sampai giliran mereka tiba tanpa banyak tanya, apalagi sampai nguping segala. Hingga tiba saatnya mereka semua berdiri di samping meja makan dengan begitu teraturnya. Yang kanan khusus para cowok, Mohan, Fata, dan William. Yang kiri khusus para cewek, ya Akila, Zara, Raisa, View. Pandangan mereka tertuju pada hacker handal yang sibuk mengutak-ngatik keyboard di laptopnya, menelusuri jejak peretas di platform. Hasilnya, orang ini bukan sekedar penyusup, dia lagi ngeliatin kita, ujar Harry dengan makna yang masih menggantung. Apakah peretas itu berniat jahat atau gimana? Yang jelas dengan keahliannya, Harry mengambil kesimpulan bahwa peretas itu bukanlah dari pihak Casarius karena polanya beda. Dan terpenting, penyusup nggak akan bisa memasukin halaman di sistem Zona Bakat lagi. Namun tetap ya, selalu leluasa memantau postingan sick play apakah sudah di take down seperti terornya pada Jevan dan Noel. Tapi kenapa arahnya ke Mohan? Tanya Raisa dengan ekspresi yang tegang, bingung, penasaran, sekaligus sangat khawatir jika terkait dengan baby boy-nya. Pastinya ekspresi Mohan jauh lebih tegang. Walaupun ada kemungkinan itu bukan dari pihak Casarius, namun tetap Mohan masih cukup trauma pada banyak hal yang terjadi padanya. Dan juga dikhawatirkan ini akan melibatkan teman-teman yang lain, terutama anggota sick play yang gak tahu apapun masalah Mohan. Sementara di Korea Selatan sana, dengan perbedaan waktu 2 jam lebih cepat, siang itu ya Ares kembali menelpon si mantan koki yang tua ini untuk menjalankan sebuah misi yang sudah dipersiapkan dan akan melibatkan salah satu pelayan wanita yang masih bekerja di rumah Alferic. Nah, kita masih dibuat penasaran banget ya, akan ada gebrakan ekstrim apa lagi kah dari pihak Ares Alferic? Sementara Harry memutuskan permisi dari yang lain dan harus pergi bareng Akila ke ruang sistem yang sangat rahasia itu, karena untuk melacak lebih jauh siapa penyusup Zona Bakat. Dan juga Harry perlu mengajarkan Akila beberapa ilmu lain sebagai persiapan antisipasi jika terjadi hal di luar perkiraan di pertemuannya dengan Dominic nanti malam. Ya, walaupun kali ini hati Akila lebih merasa tegang. Emang setiap menjalankan misi pertaruhannya kayak gini ya? Tanya Akila dengan nada cemas banget. Aku yakin kamu pasti bisa. Nanti aku kasih semua shortcutnya, petunjuknya. Jawaban dari Harry menenangkan Akila. Bahkan si bocah boba berteriak lepas bebas seakan sedang mau diajak main ke tempat seru dan menyenangkan. Sesampainya di ruang sistem yang super canggih dan komplit itu, Akila pun siap belajar dan mengingat kode-kode lainnya. Namun ucapan dari Harry kembali membuatnya enggak tenang. Kalau seandainya aku enggak keluar dari rumah itu sampai jam 9 malam, berarti harus jalani plan B. Jelas dong, Akila tegang. Namun itulah kejeniusan Harry guys. Harry selalu menyiapkan rencana cadangan agar mereka enggak kaget dan tetap bisa mengendalikan situasi apapun yang terjadi nanti. Sementara William dan Vio sudah menuju ke teras cafe nih di sebelah. Keduanya sudah merasa lebih tenang. Seenggaknya platform Zona Bakat masih dinyatakan aman. Ya, walaupun sebenarnya Vio masih agak penasaran guys dengan Elite Squad. Namun Vio sangat tahu bersikap, nggak perlu banyak tanya, bahkan pada William sekalipun. Berapa banyak yang kamu tahu soal mereka? Kayaknya rumit banget ya, tanya Vio. Iya, rumit banget, jawab William, dan udah nih pembahasan selesai. Karena Vio tahu harus menghormatin kisah personal orang lain. Sementara anak 9 ilmu lain yang masih nongkrong di kafe pada bingung dengan sikap Noel dan Jevan. Keduanya masih terus terpaku dengan ekspresi serius plus tegang. Ledekan dari para Slay Queen pun hanya dicuekin. Nah, ketika Adit yang bersuara, "Kita ntar malam jadi ngeband gak sih?"
Pertanyaan Adit wajar dan normal aja kan, karena hari itu Sabtu, mereka udah janji akan manggung nanti malam. Adit! Aduh, sampai kaget guys dengar teriakan dari Jevan. Biasanya sang manajer ini paling serius bahas tentang band Sick Play. Sekarang Jevan malah ngebentak Adit, seakan hal yang sedang dipikirannya jauh lebih serius dari soal band. Jelaslah semuanya makin bingung. Sementara di basecamp Mohan sedang tertunduk lemes nih, ngenes, sedih, merasa bersalah, campur aduk segala rasa itu ngumpul deh. Sekarang semua orang ngambil posisi bahaya gede gara-gara aku, ujar Mohan dengan suara lirih. Mohan melupakan dirinya adalah seorang korban dari keserakahan Kasarius ya guys, yang Mohan khawatirin teman-temannya akan ikut terlibat bahaya karenanya. Aku pengen bener-bener berjuang sama kamu, Moh. Aku akan nemenin kamu sampai kamu berhasil nemuin kedua orang tua kamu, ujar Raisa dengan lembut nih guys, sembari menggenggam jemari Mohan. Ya, cinta Raisa sangat besar, bahkan Raisa siap berkorban dengan sangat tulus tanpa pamrih, meskipun tanpa status, karena sampai sekarang Raisa masih belum siap untuk balikan. Yang Raisa inginkan agar Mohan benar-benar lepas dari semua perbuatan buruk Kasarius, dan kalimat dari Raisa mampu ya mengembalikan semangat Mohan untuk tetap percaya bahwa semua ini akan segera berlalu. Sementara di taman belakang, Zara berbaik hati ya memberikan segelas air putih ke Fatah. Walaupun mama dia mewanti-wanti agar Zara menjaga jarak dari Fatah, namun tetap Zara menunjukkan sedikit kepeduliannya. Nah, bagi Fatah, hal kecil yang Sisi lakuin sangat berarti. Seakan semua sakit ngerentak digebukin blade tadi nggak berasa lagi kalau sudah diperhatikan Sisi. Lalu Fatah coba bertanya suatu hal yang sudah sangat diketahuinya akan sia-sia, karena mana mungkin Zara mau menjawab pertanyaannya. Mama aku sembunyiin sesuatu dari aku. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Fatah begitu gemes karena harus menjadi satu-satunya orang yang nggak tahu apapun. Sementara pertemuan Jordan dan Dominic untuk bahas rencana bisnis bareng sudah berakhir nih. Jordan permisi pulang dengan dikawal beberapa penjaga untuk memastikannya jangan sampai melangkah ke tempat yang gak seharusnya di rumah itu. Seharusnya semua berjalan sesuai dengan pengaturan Dominic dong. Namun di saat yang sama, Cassandra sedang berjalan menuju ruangan Dominic. Langkah Cassandra yang anggun dengan pandangan lurus ke depan aja. Jadi Cassandra gak mengetahui di arah lain Jordan tanpa sengaja melihatnya dari pantulan kaca. Bahkan asisten terpercaya Dominic pun gak mengira kalau pekerjaannya mengamankan situasi telah termasuk gagal. Pastinya dong Jordan sangat kaget dan harus menahan amarahnya karena wanita tua Dominic telah berbohong dengan menyatakan Aris dan Cassandra sedang berada di luar negeri. Cassandra ada di rumah itu. Begitu pulang ke rumahnya, Jordan langsung memberitahukan Amanda soal ini guys. Keduanya pun yakin jika ada Cassandra seharusnya Aris pun berada di Indonesia. Ya, walaupun mereka masih belum tahu ya kenapa Aris masih begitu sulit dihubungin dan ditemuin, namun yang pasti ini sudah cukup jadi sebuah info yang penting jika nanti Danuel menelponnya lagi.